من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة الشيخ سالم بن سمير نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل: تشديدات التشهد 21 خمس في أكمله وست عشر في أقله. التحيات على التاء والياء، المباركات الصلوات على الصاد، الطيبات على الطاء والياء، لله على اللام الجلالة، والسلام على السين، عليك أيها النبي على الياء والنون والياء، ورحمة الله على اللام الجلالة، وبركاته السلام على السين، علينا وعلى عباد الله على اللام الجلالة، الصالحين على الصاد، أشهد أن لا إله إلا الله على لام ألف، إلا الله على لام ألف كذلك، ولام الجلالة، وأشهد أن على النون محمدا رسول الله على ميم، وعلى الراء محمد رسول الله على ميم محمد، وعلى الراء وعلى لام الجلالة. Sebenarnya ini fasal kayaknya satu-satunya kitab yang naruh tentang tasdidat, ya. Mura'at tasdidat, ya cukup dah. Min syurutul fadl mura'at tasdidat, ya khalas. Ini enggak disebutin lagi satu-satu. Mungkin karena beliau ke tempat-tempat ajam, orang-orang yang bukan Arab, atau mungkin sebagian orang Arab juga yang udah bahasanya udah mulai enggak pas dalam bicara, tasdidat mereka enggak diperhatikan. Syaddahnya Bismillahirrahmanirrahim, dia enggak Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan kalau bacaannya pakai tulisan bahasa Indonesia kan enggak ada tasydidnya. Enggak tahu dia. Oh, ini tuh ada Ar-Rahman. Ada cara begitu bacanya. Dia bacanya Ar-Rahman. Ar-Rahim, Ar-Rahim. Beda dengan Ar-Rahim. Kan begitu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, begitu. Jadi beliau menekankan itu biar ucapannya benar gitu. Tapi ini cara paling praktek, paling gampangnya adalah seorang murid menyetorkan bacaan tahiyat. Biasanya kan di Dhakhirul Musyarrafah udah ada tuh, ya kan, baca at-tahiyatul mubarakatus. Nah, tinggal dibaca, didengarkan oleh ustadznya. At-tahiyatul mubarakatus salam. Khalas hadahu. Oh, itu bacaan itu udah bagus. Selesai. Jadi yang disebutkan tadi sebenarnya wadih. Makanya sahib Nailur Rajab bilang wa hadza wadihun la yahtaj ila syarh. Enggak perlu dijelasin. Mau ngomongin apaan lagi? Tidak. Ya. Baik. Begitu juga dalam salawat. Allahumma salli, Allahumma. Masa Allahumma? Allahumma. Susah juga begitu. Allahumma. Bacaannya begitu. Salli, jangan Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad di atasnya mim. Muhammad enggak ada. Muhammad ada, sedikit berhenti kemudian dia mengucapkan tasdidat. Itu juga sudah disebutkan. Kita baca bitafarruq. Faslun tasdidatu aqallis salati ala nabi arba'un. Allahumma ala al-lam wal mim, salli ala al-lam, ala Muhammadin wa ala al-mim tasdidus salam, assalamu ala sin. Ya, assalamualaikum kan gitu, enggak ada tasdidnya kecuali di assalamnya. Baik, faslun awqatus salati khamsatun. Waktunya salat itu ada 5. Awal waqti adh-dhuhri zawalus syamsi wa akhiruhu masiru dhilli asy-syai'i mithlah ghaira dhilli al-istiwa. Wa awal waqti al-'asri idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubus syams. Wa awal waqti al-maghribi ghurubus syams wa akhiruhu ghurubu asy-syafaqil ahmar. وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر وآخره طلوع الفجر الصادق وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس. الأشفاق 3 أحمر وأصفر وأبيض. الأحمر مغرب والأبيض والأصفر عشاء.
Yundabu ta'khiru salatil isya ila an yaghiba syafaqul asfar wal abyad. Nah, membicarakan tentang waktu sholat. Jadi kalau ditanya waktu sholat gimana? Kalau orang-orang sekarang, zaman sekarang waktu sholat ya lihat jadwal sholat. Ya, imma jadwal yang sudah tertulis atau ngelihat dari aplikasi. Jelas. Apakah seperti itu caranya? Aslinya bukan begitu. Yang ada dalam jadwal sholat dan juga ada pada aplikasi itu adalah permudahan daripada ucapan ini yang kita bahas. Jadi namanya juga sholat 5 waktu, pasti ada 5 waktu untuk sholat. Apa saja? Yang pertama awal waktu duhur. Waktu duhur pertamanya dengan apa? Zawalus syams. Zawal artinya tergelincir. Asyams matahari. Maksudnya tergelincir kemana? Maksudnya matahari itu terbit dari timur dan terbenam di arah barat. Kan begitu, setiap hari begitu. Kelihatannya di kasat mata kita kan begitu. Ya walaupun nanti enggak ini gara-gara perputaran bumi atau apa itu terserah. Yang penting kita lihatnya kasat mata kita matahari terbit dari timur dari barat. Tiap hari begitu kita lihat. Nah, sekarang ketika dia berjalan matahari itu kan otomatis pasti ada bayangan. Ya, ada bayangan sesuatu. Ya, anggaplah ini kita kasih. Kalau kita contohkan saja dengan senter ke jalan. Nah, pertama kali keluar itu pasti keluar bayangan panjang. Setiap kali kita naikkan ini, yang itu adalah gambaran matahari atau matahari berjalan, ini lama kelamaan bayangan itu tuh yang panjang lama pendek terus sampai benar-benar matahari tepat di atasnya, maka bayangan ini hampir hilang. Bisa aja nggak hilang, karena apa? Agak miring ke sini. Ada lebihnya sedikit, bisa aja begitu, nggak masalah itu. Tapi kalau udah mulai arahnya ke arah sini, bayangannya yang tadinya arahnya di sana, terus kemudian hilang, kemudian mengarah ke sini, berarti matahari udah mulai ke sana. Ini yang dibilang pergerakan yang dianggap yang gambarannya adalah dengan bayangan yang mulai berarah ke arah satunya, itu berarti tergelincir matahari. Dianggapnya zawal, mulai bergerak ke arah barat. Dari pertengahan mulai bergerak sedikit ke arah barat, itu dianggapnya zawal. Zawalus syams. Mulai bergerak. Itu masuk waktu duhur. Jadi kalau masih hilang doang belum. Sedikit aja. Mulai tergelincir, itu waktu duhur masuk. Kalau seandainya kita di tengah-tengah jalan, nggak ada jam, nggak ada apa, misalnya kayak orang di perahu, jamnya semua hilang, jamnya nggak manfaat juga di perahu, ente apa manfaatnya jam coba? Itu di tengah-tengah laut, jam apa coba mau pakai? Jamnya siapa? Sinyalnya nggak ada, ini yang nggak ada, jam yang ente bawa nggak bisa ngasih tahu waktu karena kan pada pergeseran tempat. Gimana caranya? Biasanya orang-orang kayak begitu tuh punya namanya jam pakai kayu atau apa dibikinin, ada tiangnya, kelihatan, lihat taruh. Matahari dilihatin, terbit, mulai hilang bayangannya, mereka tuh dakal waktu duhur. Allahu akbar, Allahu duhur, salat duhur. Tuh jamnya begitu. Terus masuk waktu duhur. Setelah itu apa? Wa akhiruhu, akhir daripada waktu duhur, selesainya waktu duhur kapan? Masiru dhilli syai'i mithlah ghaira dhillil istiwa. Menjadi bayangan setiap benda seperti tingginya benda tersebut. Contohnya gelas ini coba. Kayak tadi yang kita bilang kayu yang diluruskan ke atas sebagai percontohan. Kemudian matahari bergerak, keluar bayangan ke sini. Tamam, waktu duhur masuk. Kan terus berjalan ini. Otomatis bayangannya juga tambah panjang. Sama kayak tadi awal ke sana, ini balik lagi ke sini. Panjang. Nah, ini ukuran panjangnya ini berapa? Ini semeter tingginya. Ya udah. Ini kalau bayangan ini sampai 1 meter, sama seperti tingginya, berakhirlah waktu duhur. Tapi kata beliau di sini apa? Ghaira dhillil istiwa. Apa itu dhillil istiwa? Kadang-kadang di waktu istiwa ini, waktu dia di tengah, istiwa itu artinya persis matahari lagi di atas, di tengah. Itu kadang-kadang masih ada lebih sendiri, ada bayangan lebih, entah itu sesenti atau apa. Nah, sesenti ini jangan ente hitung,
Ini kan waktu dia tergelincir kan udah tergelincir dengan 1 sentinya udah lebih. Nah 1 senti ini nanti pas dia 1 meter tambahin 1 senti lagi, baru dianggap sama. Karena dzilil istiwa nanti jangan anggap ada. Kalau memang ada di situ, nanti jangan hitung itu gitu loh. Maksudnya jangan dihitung semeter, padahal udah ada di situ di dalam 1 meter itu dzilil istiwa. Nah dzilil istiwa tadi berapa senti? Dzilil istiwa itu mungkin kira-kira sesenti waktu kita pakai alatnya kita. Sesenti dzilil istiwa berarti 1 meter 1 senti itu masuk waktunya atau berakhirnya waktu duhur gitu. Ya kan? Gampang sebenarnya, nggak susah, dipraktekin sekali lihat oh begini kelas. Cuman kenapa? Karena kita udah nggak pakai begitu, nggak mengandalkan itu, jadi agak sulit untuk membayangkannya. Taib. Wa awwal waqtul asr, dan ini waktul asr sama dengan waktunya zawal. Jadi berakhirnya waktu duhur otomatis masuk waktu asar. Tamam? Idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Jadi itu zada qalilan ini enggak ada jeda waktu, enggak ada. Habis masuk, gitu aja langsung. Habis masuk. Zada qalilan ini enggak kehitung berapa detik aja. Dan itu enggak bakal bisa terhitung. Makanya enggak ada di jadwal sholat waktu berakhir waktu duhur, kemudian baru masuk waktu asar. Ada begitu? Enggak ada. Adanya waktu duhur, waktu asar. Berakhir waktu duhurnya jika masuk waktu asar. Udah begitu. Itu selesai. Dengan cara seperti itu jelas ya. Makanya zada qalilan bertambah sedikit. Ini sedikitnya nih relatif, gak bisa diukur berapa. Bahkan berapa detik doang hitungannya. Ya. Wa akhiruhu, akhir daripada waktu asar. Ketika asar itu apa? Tadi kita bilang asar itu ketika segala sesuatu bayangan sudah sama persis dengan tingginya. Tingginya ini semeter, bayangannya semeter. Ditambah dengan dzilul istiwa. Semeter udah. Duhur habis, sekarang masuk waktu asar. Bertambah panjang nih, tambah panjang. Sampai kapan? Udah, intinya jangan ngeliatin bayangan lagi sekarang. Ngeliatinnya apa? Mataharinya. Mataharinya sampai terbenam. Terbenam artinya benar-benar habis, benar-benar bulatan daripada matahari. Ini matahari kan bulat. Kalau masuk itu kan masih sisa tuh, belum. Udah masuk waktu maghrib belum? Masuk belum sampai hilang dari pandangan. Dan ini hanya bisa dilihat di tempat-tempat yang memang terbuka, nggak ada gunung, nggak ada bukit, nggak ada gedung, nggak ada rumah. Ya, seperti di pinggir pantai. Ya, disebut tempat-tempat yang khusus bisa dilihat tuh, jelas banget. Apalagi terang, nggak ada awan, wah kelihatan banget. Maghrib, alas. Terus di tempat-tempat yang lain gimana? Diukur dan dihitung, biasanya mereka pakai hitungan. Misalkan kita di sini Sukabumi, kita lihat apa? Matahari ke sana hilang duluan, jam 5 udah nggak kelihatan mataharinya. Mana dia? Udah nggak ketutupan sama bukit lah, sama apalah. Apakah dia udah terbenam? Belum. Padahal kita nggak lihat dia. Harus terbenam sesuai dengan poros daripada ufuknya. Memang benar-benar kalau tidak ada gunung, tidak ada apa-apa, dia udah terbenam. Baru itu dihitung. Jadi nggak cukup dengan kasat mata di posisi yang ada gunungnya atau ada sesuatu menghalang. Atau di sahra itu gurun pasir terbuka begitu, kelihatan. Itu baru bisa. Wa akhiruhu ghurubus syams. Itu juga adalah otomatis masuk waktu maghrib. Ya, masuklah waktu maghrib dengan ghurubus syams. Kata wa awwalu waqtul maghrib, dan awal daripada waktu maghrib adalah ghurubus syams dengan terbenamnya matahari. Wa akhiruhu, akhir daripada maghrib adalah ghurubus syafaqil ahmar. Jadi ketika matahari terbenam, udah nggak ada matahari, itu nggak langsung otomatis gelap, ya kan? Masih terang. Karena pantulan cahaya matahari memukul daripada atmosfer yang ada di bumi, dia masih ngasih cahaya. Bumi itu seperti kaca atasnya. Jadi kalau matahari turun, walaupun dia udah tenggelam, gak langsung dek gitu, gelap. Enggak, proses. Ada, karena dikatakan karena ada atmosfer dan semacamnya, dia memantulkan cahaya mataharinya, dia menahan di langit. Jadi langitnya itu terasa terang karena masih ada matahari di sebelah sananya. Jadi kalau bilang sini, ini matahari masih di sini. Nah, ini mantulin cahaya. Cahayanya dia itu terang sih.
Makanya nggak langsung maghrib gelap, nggak. Kalau isya betul gelap, karena mataharinya udah berjalan tambah dalam, udah nggak bisa memantulkan suatu cahaya lagi di atas. Taib. Waktu maghrib ini cahaya terang, lama kelamaan kan tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap. Mulai cahaya yang dari atas sana udah mulai nggak ada, yang sana tuh mulai gelap, benar-benar hilang, tambah ikut dengan cahaya tersebut. Lama kelamaan keluar syafaq. Syafaq itu adalah sisa cahaya yang ada di pantulan langit, yang di arah matahari terbenam. Matahari terbenam di sini, itu sisa cahaya di sini nih, ada sisa cahaya. Tentunya ini kalau nggak ada awan, ya di tempat yang tadi nggak ada pohon atau pantai gitu misalnya, kelihatan jelas. Syafaq ahmar, merah banget, merah, tambah merah. Lama kelamaan karena tambah kurang merahnya, berubah warnanya menjadi asfar, ya menjadi kuning. Asfar disebutnya agak kuning, menguning. Mulai menguning, mulai memudar, kuningnya keluar jadi putih. Putih itu kayak garis aja udah. Di ujung daripada pantai itu, tempat yang terbenam itu garis putih dong. Masih ada kayak cahaya kecil. Kemudian hilang putihnya. Gelap semua udah. Bener-bener gelap total. Nah, terbenamnya syafaq ahmar tentunya kita nggak bisa, bahkan di sini kita nggak bisa lihat, susah. Karena awan, karena apa, itu nggak bisa terlihat. Harus memang benar-benar tempat yang terbuka dan benar-benar bersih, nggak ada awan, nggak ada apa-apa, baru bisa dilihat jelas. Tuh terbenam, kelihatan merahnya sampai habis merah, mulai berubah menjadi kuning habis waktu maghrib. Dan itu ada prediksinya, kira-kira 1 jam, hampir 1 jam. Ya kira-kira 1 jam, bahkan sebagian sampai 1 jam 10 menit. Tadi kita kalau ngitung maghrib biasanya 1 jam. Jadi proses hilangnya cahaya itu semua total sampai merahnya habis itu 1 jam lebih, kisaran 1 jam 10 menit. Baru dari 1 jam 10 menit tinggal sisanya yang merah, yang kuning, habis itu merah, yang putih itu cepat, sebentar dong. Dan ini sama seperti sebaliknya, ketika terbit matahari, nanti ketika terbit fajar, itu yang pertama keluar apa? Putih, cahaya putih menggaris gitu. Nah itu disebut khaytul abyad, garis putih di pinggiran. Tempat matahari bakal terbit di sini, jangan keluar putih dulu. Proses dari putih mulai memerah, mulai kuning, merah, tambah terang merahnya sampai keluar tuh mataharinya nongol, keluar habis waktunya fajar. Itu yang nanti yang terakhir daripada pembahasannya. Kalau awal waqtil isya, adapun waktu isya awalnya dari kapan? Dari ghurubis syafaqil ahmar, terbenamnya syafaq, yaitu cahaya, sisa cahaya pantulan itu yang merah, habis masuk waktu isya, tinggal sisa asfar sama abyad. Jadi itu sebentar banget, kisaran 5 menit atau 10 menit, ya enggak nyampe segitu, sebentar aja. Wa akhiruhu, terakhirnya, artinya isya ini panjangnya sampai seberapa akhirnya? Itu paling panjangnya waktu. Dari itu sampai terbit fajar. Bukan terbit matahari, tapi terbit fajar. Fajar itu yang tadi kita sebutkan khaytul abyad, ya, garis putih di langit. Dari sebab pantulan matahari, tapi garisnya menyamping, bukan garisnya ke atas. Taib. Wa awwalu waqtul subh atau fajar sama aja. Itu wa awwal waqtu subhi tulu'ul fajris shadiq, terbitnya fajar shadiq. Loh, fajar shadiq, emang ada fajar kadzib? Betul, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu apa? Bukan dia karena tukang bohong, bukan. Dia sih nggak bohong, dia emang ya begitu emang. Cuman dianggapnya karena bukannya fajar yang asli dibilangnya kadzib. Artinya itu gimana bentuknya? Jadi waktu malam nih, gelap gulita, udah mau menjelang subuh. Itu kalau yang di suasana tenang dan apa, biasanya ada perubahan cuaca dan perubahan bahkan bau, aroma yang ada itu berubah. Sampai dikatakan ada Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum bisa mengetahui baunya fajar. Jadi kalau mataharinya udah mulai keluar cahaya begitu, aromanya, udaranya udah berubah. Disebut dengan wasubhi idza tanaffas.
loh tanafus, ada aromanya khusus. Tapi nggak semua orang indranya bisa nangkep itu. Taib. Dikatakan al-fajrul kadhib itu adalah cahayanya itu ketika gelap di arah timur yang dimana matahari akan terbit, akan keluar cahaya. Terang. Loh, kok ada cahaya? Nah, ini cahaya yang melintang ke atas, bahkan ada sedikit kayak miring gitu, sampai dibilang kayak zail, kayak buntutnya cicak gitu. Maksudnya agak miring dia. Nah, itu disebut fajar kadhib. Belum masuk waktu fajar. Masih ada proses. Mungkin ada jeda berapa menit, 10 menit atau lebih kurang. Mulai dia turun, hilang lagi. Tadinya ada nimbul ke atas, dia hilang. Setelah hilang beberapa menit kemudian timbul cahaya melintang. Hadza huwa al-fajr as-shadiq. Ya, fajr as-shadiq, keluar cahaya 3 garis. Terus lama ini, tambah terang, langit tambah terang terus sampai dia nongol matahari. Nongol mataharinya hadza tulu'ul syams, yantahi waktu subuh. Ya, dengan terbitnya matahari. Makanya dia bilang di sini wa awwal waktu subhi tulu' fajr as-shadiq wa akhiruhu tulu'u syamsi, terbitnya matahari. Jadi waktu subuh yang paling pendek waktu maghrib, kemudian subuh. Dan subuh ini ada jeda waktu setelah tulu'u syams ila az-zawal, la yujad waktu shalah. Tidak ada waktu salatnya di situ. Selain itu semuanya berurutan, berdampingan. Zuhur ke asar berdampingan, asar ke maghrib berdampingan langsung, maghrib ke isya berdampingan langsung, isya ke fajar berdampingan, fajar ke zuhur tidak berdampingan. Ada jeda waktu. La waktu salat subuh wala waktu salat zuhur. Enggak ada. Ya, cuman begitu. Taib. Wal ashfaqu thalathatun, yang namanya syafaq atau cahaya yang ada di langit atau sisa cahaya di langit itu ada 3. Ahmar, asfar, abyad. Ahmaru maghrib, ahmar merah itu adalah maghrib, abyad wa asfar isya, itu sudah masuk waktu isya. Wa yundabu, tetapi disunnahkan ta'khiru salatil isya, menunda salat isya ila an yaghiba syafaqu al-asfaru wal abyad, sampai terbenamnya cahaya putih, cahaya kuning dan cahaya putih, sampai benar-benar gelap, baru lebih afdal. Salat isyanya lebih afdal ditunda sedikit, ya, 5 menit, 10 menit setelah huruf atau setelah habisnya waktu maghrib baru salat isya. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Nah, nanti ada salat-salat yang diharamkan di waktu-waktu tertentu. Tahrumus salat allati laisa laha sababun mutaqaddim wala muqarin fi khamsi awqat. Fi khamsati awqat. نعم. الفاتحة بالقبول وتمام كل أصول. افتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا وإياكم في الدين، جعلنا وإياكم من العلماء العاملين. انظر إلينا وإليكم نظرة من عندي يصلح شأننا ظاهر وباطنا، تولنا في جميع أمورنا على هدني وكل صالح، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا، معاني القطر ينفع وذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصاب المصابيح الغرار، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.